ngomongin kita loh. Ya udah. Nih. Gitu dong. Ngasih duitnya pakai dulu. 20 juta. Awas kau nagih-nagih lagi. Oke. Lunas loh. Awas kalau bohong. Aduh. Bang, bagi 2. Lu bagaimana sih kagak lihat? Kan Rena gitu kan, biasanya kan Rena kan nih masalah sholat dia kan rajin, sekolah juga pinter, terus habis itu kayak PR sekolah itu juga selalu dikerjain, apalagi kalau sebelum ujian selalu belajar. Ini tuh kayak emang luarannya doang mirip sama Rena, tapi dalamannya tuh enggak. Berarti bukan cuma gue doang yang berpikiran kayak gitu, lu pemikiran Ki sama gue Ki. Cuman gue bingung cara ngejelasinnya gitu loh. Yang gue lihat Rena sekarang itu kayak bukan Rena yang dulu. Tapi masa iya sih yang sama kita sekarang bukan Rena yang dari kecil kita rawat. Apalagi gue kan. Pasti gue kan feelingnya kan ya gitu deh, gue bingung ngejelasinnya deh Ki. Yaudah sekarang mendingan Mbak Mirna cari kunci duplikatnya di kamarnya ibu. Ini kita buka. Tapi kalau misalkan kuncinya masih nyantol percuma Ki. Nggak bisa juga kita buka dari luar. Dicoba dulu, kan kita belum nyobain. Kan kita nggak tahu di dalamnya kuncinya nyantol apa enggak. Bentar. Ya. Akhirnya gue bisa balik ke kamar gue tanpa ketahuan meski sama Cus Mirna. Kan bener gue bilang apa? Gak bisa. Nggak bisa, masih nyantol. Tuh. Ya gimana dong? Apa gue panggil Riza aja kali ya buat ngedobrak pintunya? Soalnya kalau jam segini panik juga gue ngeri deh gimana di dalam. Kak, Rena, Boy. Cus Mirna sama Miss Kiki mau masuk ke kamar. Pasti mereka kebingungan. Soalnya gue gak keluar-keluar dari kamar. Kak, Rena, Gemoy. Mbak Mirna. Rena. Aduh. Kamu baik-baik aja? Hah? Cus Mirna sama Miss Kiki ngapain di sini? Kakak sakit. Enggak kok, Miss. Aduh, kita sampai panik ini loh. Soalnya kamu ngunci pintu. Selalu di jam berapa ini udah malam. Kamu gak bangun-bangun. Dari tadi aku tidur, Cus. Habisnya ngantuk banget. Oh ya Allah, ya udah. Ini udah jam berapa udah malam. Adanya dari tadi nyariin mau main sama kakak. Ya udah sekarang bersih-bersih, mandi, sholat. Terus habis itu kita makan, oke? Iya. Oke. Jangan kunci pintu lagi, jangan bikin panik. Ya? Iya. Khawatir Sampai kakak panik tahu. Ya udah, masuk dulu. Sini dulu. Cus. Ini kuncinya aku ini. Ini baju udah aku siapin ya. Makasih ya. Aku mandi dulu. Mumpung Devan lagi mandi, aku harus memeriksa posisi GPS yang aku taruh di dalam tas uang itu. Sebentar deh. Ini kenapa posisinya ada di hutan? Tidak ada pergerakan apapun. Apa mungkin mereka membuang tas itu ke hutan? Sial. Aku jadi kehilangan jejak mereka. Aku harus segera menyembunyikan foto-foto itu sebelum Devan melihatnya. Aku nggak mau Devan menemukan foto-foto ini.
Aku sengaja tidak menghancurkan foto-foto itu. Nantinya jika Arumi terbukti sebagai dalang di balik semua teror ini, foto itu akan menjadi barang bukti penting. Bagaimana Arumi menjebak aku selama ini. Tapi, untuk saat ini, foto itu tidak boleh dilihat oleh siapapun. Ya, kalau gitu langsung to the point saja, Pak. Karena saya yakin seorang Nino sampai datang ke sini tidak hanya untuk menanyakan kabar saya, kan? Anda pasti mengenal dengan baik USB ini, kan? Saya tidak mengenali flash disk siapa itu, Pak. Tidak usah bohong. USB atau flash disk ini isinya aib seorang Elsa Anindita ketika mereka melakukan pernikahan ulang antara Devan dan Elsa. Slide yang ada di dalam flash disk ini muncul ke plasma di hadapan semua orang. Dan setelah saya mengeceknya, ada file Anda di dalamnya. Pak Nino, jangan sembarangan menuduh Pak Nino. Bagaimana mungkin saya melakukan itu? Pak Nino sendiri tahu saya sedang dipenjara di sini, Pak. Justru karena itu. Karena Anda ada di dalam sini. Artinya Anda kerjasama dengan orang yang ada di luar. Pertanyaannya gampang. Siapa? Apa dia Arumi? Arumi itu tidak peduli lagi sama saya, Pak. Jadi mana mungkin dia mau bekerja sama dengan saya. Lagi pula, apa untungnya saya menyebarkan aib Elsa? Sepertinya selama Anda di dalam, Anda masih pandai untuk berbohong. Jujur aja. Betul kan? Arumi yang menjadi partner kerja Anda selama Anda di dalam. Pak Nino. Pak, saya sudah menderita di dalam sini, Pak. Karena tidak ada satu orang pun yang peduli sama saya. Apalagi Bu Arumi. Jadi kalau Pak Nino menuduhkan itu kepada saya, itu sama saja membuat saya tambah menderita, Pak. Tak usah bohong, saya percaya Anda itu kerjasama dengan Arumi. Ngaku aja, iya kan? Silakan, Pak Nino buktikan. Kalau itu memang bisa, Pak. Anda jangan... Ada apa ini? Tolong jaga ketertiban di sini. Pak Nino, sebaiknya Pak Nino tidak bersikap agresif pada tahanan ini. Maaf, saya kelepasan karena saya masih yakin walaupun dia sudah ditahan, dia juga dalang yang sudah mencoba mencelakakan keluarga saya. Kalau Pak Nino punya bukti-bukti yang baru, serahkan pada kami. Agar bekasnya kami satukan dengan kejahatan Juno yang lainnya. Sebelum kasus Juno kami serahkan ke pengadilan. Waktu kunjungan sudah selesai. Baik. Awas saja, walaupun kamu sudah ditahan, hukuman kamu itu masih bisa bertambah. Saat saya berhasil untuk membuktikan keterlibatan kamu dalam sabotase ini, aku yakin banget kalau sebenarnya ini Juno terlibat. Tapi gimana caranya ya ngedesak Juno biar dia bisa jujur? Aku minta maaf. Karena selama ini aku belum bisa jadi istri yang baik buat kamu. Tapi aku janji,
jadi orang yang lebih baik lagi. Karena aku gak mau kehilangan kamu. Aku udah memaafkan semuanya. Shopping, baju baru, tas baru. Kebeneran gua ketemu lu di sini. Waduh. Kenapa? Sampai rinong petong nih. Kalian tuh ngapain sih kesini? Nanti kalau ada yang lihat gimana? Gua mau bawa berita penting bakal lo. Emang nggak bisa telepon? Tenang dulu lo. Gua mau laporan. Si Rena udah gua habisin. Selesai. Mana buktinya? Coba kasih lihat. Kayaknya bohong lagi. Dah. Kasih lihat bang. Ya. Nih jenazahnya si Rena nih. Kok banyak orang sini. Kok mukanya nggak kelihatan? Jangan-jangan itu bukan Rena? Lu kagak percayaan bang. Gua ngambilnya susah, banyak orang. Ini aja gua ngumpet-ngumpet. Bagus gua dapet. Iya bu, itu bener Rena. Kalau ibu nggak percaya, cek aja di kamar mayat. Hih, Bang. ngapain banget? Saya ngecek ke kamar mayat segala. Lah makanya lu percaya aja sama kita. Ini jenazahnya Rena. Oh. Ya udah. Yaudah kalian cepetan pergi dari sini. Ntar ada yang ngikutin aja. Ya kagak bisa gua main pergi-pergi aja. Kan lu belum bayar sama gua 20 juta. Bener bang. Nama Rena 20 juta. Kasih dong. Saya lagi nggak punya uang. Lu bohong lo. Ih, belanjaan lu, barang-barang mahal. Lu ngomong kagak punya duit. Mau bohongin kita lo. Ya udah. Nih, Gitu dong. Ngasih duitnya pakai dulu. 20 juta. Awas kau nagih-nagih lagi. Ya, oke. Lunas lo. Awas kalau bohong. Aduh. Bang, bagi. Bagi 2. Lu bagaimana sih kagak lihat situasi? Nah, bagi-bagi duit di tempat begini ya. Ntar gua bagi lo di rumah. Bukan apa-apa. Kita kalau Rena sadar gimana bang? Kita ketahuan sama Bu Arumi kita bohong. Ayo. Ya makanya kita kudu sering-sering lihat Rena kondisinya di rumah sakit. Kita pantau. Begitu. Oh. Kok tinggal segini ya? Padahal tadi aku kayaknya megangnya 50 juta deh. Nih. Ini buat kalian. 5 juta cukup kan?